Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Bapak harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang comparison degree. Untuk lebih jelasnya, anak-anak tetap saksikan videonya hingga tuntas ya, agar anak-anak dapat memahami materinya secara utuh. Selamat belajar! Comparison degree merupakan istilah dalam grammar bahasa Inggris untuk menunjukkan perbandingan. Dalam comparison degree, adjektif atau kata sifat dan adverb atau kata keterangan akan mengalami perubahan bentuk tergantung dengan tingkat perbandingannya. Dan comparison degree digunakan ketika hendak membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Hal-hal di sini bisa berupa orang, hewan, ataupun benda. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penjelasan berikutnya. Ada 3 tingkat perbandingan pada materi comparison degree. Yang pertama adalah positive degree. Pada kalimat ini, adjektif dan adverb tidak mengalami perubahan kata, hanya menambahkan kata s di awal dan di akhir kata adjektif atau adverb, dan memiliki arti sama dengan yang lain. Bisa dalam bentuk tunggal maupun jamak. Kemudian yang kedua adalah comparative degree. Adjektif dan adverb mengalami perubahan bentuk dengan menambahkan kata ir di belakangnya atau more di depannya. Memiliki arti lebih dari yang lain dalam bentuk tunggal. Bentuk tunggal di sini dimaksudkan adalah dibandingkannya dengan hanya satu hal. Lalu yang terakhir adalah superlative degree. Adjektif dan adverb juga mengalami perubahan bentuk dengan menambahkan is di belakangnya atau the most di depannya. Memiliki arti paling atau sangat di antara yang lain. Dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak dimaksudkan dibandingkannya dengan banyak hal. Positive degree. Pada kalimat positive degree, kedua hal yang dibandingkan berada di level yang sama. Rumus dari positive degree adalah subject plus to be plus s, adjective atau adverb s, plus object pronoun. Contoh, Anto is as smart as Dina. Anto sama pintarnya dengan Dina. Anto sebagai subjeknya, is sebagai to be-nya, lalu menempatkan s di depan dan di belakang adjektif atau adverb-nya. Kemudian comparative degree. Pada kalimat comparative degree, kedua hal yang dibandingkan salah satunya berada di level lebih dibanding yang satunya. Ada 2 penggunaan rumus pada kalimat comparative degree. Rumus yang pertama adalah subject plus to be plus adjective atau adverb plus ir plus object pronoun atau kata ganti objek. Contohnya, they are faster than us. Mereka lebih cepat daripada kita. They sebagai subjek, are sebagai to be-nya, lalu fast di sini dalam posisi adjektif atau kata sifat. Kemudian ditambahkan ir. Lalu ditambahkan kata than yang artinya daripada. Penambahan kata than ini agar lebih menekankan perbandingan tersebut. Lalu ditambahkan us atau kita sebagai objek pronounnya atau kata ganti objeknya. Rumus yang kedua adalah subject plus to be plus more plus adjective atau adverb plus object pronoun. Contohnya, Nina is more beautiful than me. Nina lebih cantik daripada saya. Yang terakhir adalah superlative degree. Pada kalimat ini, kedua hal yang dibandingkan salah satunya berada di level paling atau sangat,
dibanding yang lainnya. Sama seperti pada kalimat comparative degree, terdapat dua rumus pada superlative degree. Coba kalian perhatikan secara seksama pada dua rumus ini. Yang membedakan adalah, pada kalimat pertama, cukup menempatkan kata the di depan dan kata is di belakang adjektif atau adverb-nya. Kemudian, pada kalimat kedua, menempatkan kata the most di depan kata adjektif atau adverb-nya. Yang kalian harus pahami dengan baik dalam mempelajari materi comparison degree adalah kata adjektif dan adverb mana sajakah yang dapat digunakan, baik dalam kalimat positif, comparative, atau superlative degree. Baiklah, untuk dapat mengetahui ciri khusus dari adjektif dan adverb untuk dapat ditempatkan di setiap jenis perbandingan, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Adjektif atau adverb dengan satu silabel, yaitu adjektif atau adverb tersebut tidak dapat dipenggal, sehingga pengucapannya hanya satu kali saja. Maka kata adjektif atau adverb dengan satu silabel menggunakan ir atau is di belakang kata adjektif atau adverb-nya. Contoh, jika menggunakan ir, big menjadi bigger. Jika menggunakan is, big menjadi the biggest, dan lain-lain. Kemudian, adjektif atau adverb dengan dua silabel, yaitu adjektif atau adverb tersebut dapat dipenggal, sehingga dua kali pengucapannya. Maka adjektif atau adverb dengan dua silabel bisa menggunakan ir atau is, atau more, atau the most. Contoh, simple. Jika menggunakan ir menjadi simpler. Jika menggunakan more menjadi more simple. Kemudian clever. Jika dia menggunakan ir menjadi clever. Atau jika menggunakan more menjadi more clever. Dalam artian, adverb atau adjektif dengan dua silabel itu fleksibel, bisa menggunakan keseluruhannya. Yang terakhir adalah kata adjektif atau adverb dengan tiga silabel atau tiga suku kata, yaitu adjektif atau adverb tersebut dapat dipenggal, sehingga tiga kali pengucapan. Maka kata adjektif atau adverb dengan tiga silabel selalu menggunakan more atau the most. Contoh, more expensive, the most expensive. Contoh lainnya, more diligent, the most diligent, serta contoh yang lainnya. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Bapak jelaskan terkait materi comparison degree. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Kuncinya adalah anak-anak mau membaca dan mendengarnya berulang-ulang. Karena dengan membaca dan mendengar, secara otomatis akan ter-record di otak kita. Baiklah, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.